Rinjani yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut atau MDPL bukan sekadar destinasi biasa. Rinjani adalah cagar alam yang kaya akan keanekaragaman hayati dan nilai budaya. Namun, PT Solusi Pariwisata Inovatif atau SPI berencana memperkenalkan wisata seaplane dan glamping atau glamorous camping di kawasan inti, khususnya Danau Segara Anak. Mereka berencana menawarkan pengalaman baru menikmati Rinjani, tiba dengan pesawat amfibi atau seaplane, dan menginap di tenda-tenda mewah. Konsep ini tentu menarik bagi segmen wisatawan tertentu yang mencari kenyamanan dan eksklusivitas. Namun, bagi masyarakat dan pemerhati lingkungan, gagasan ini lebih menyerupai ancaman daripada inovasi. Rencana ini memicu gelombang penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Berbagai organisasi masyarakat, termasuk Aliansi Rinjani Memanggil, Rinjani Bergerak, Koalisi Pecinta Alam, dan Masyarakat Sipil Peduli Rinjani, telah bersatu menyuarakan keberatan mereka. Tuntutan mereka sangat jelas. Mereka tidak mau Gunung Rinjani dirusak dan dikangkangi keserakahan investor. Bikin seaplane dan glamping di Rinjani sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa kita nggak menyentuh bagian tubuh Rinjani yang lain? Yang ini udah luka nih. Kalau seaplane ada, nggak ada hubungannya dengan evakuasi. Jadi bahlulisme gunung adalah paham yang berpendapat bahwa... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Jumpa lagi di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi. Kali saya sudah bersama Bang Junet. Gimana kabar Bang? Salam Lestari. Ini Bang Junet, saya undang Anda hari ini ke Tribun itu karena saya lihat orasi Anda yang berapi-api di depan Balai Tengger kemarin. Saya pengen ikut turun, rasanya itu Anda orasi itu luar biasa itu. Jadi di tengah kita lagi bahas soal Rinjani, safety pendakian, ternyata di Balai Tengger ada orang lagi ribut-ribut soal seaplane sama glamping gitu. Nah, ini tema lain lagi nih, atau pengen meramaikan atau apa itu? Bang, itu aksi apa itu sebenarnya Bang? Ini aksi kolektif dari berbagai lapisan masyarakat di Lombok yang tidak mau Lombok itu dikangkangi. Ada orang-orang, entah itu dari pihak investor ataupun orang yang kemudian jadi tukang stempelnya investor, giginya tajam-tajam Bang. Nah, jadi ini kan banyak nih di Rinjani ini, kita harus berangkat dari Rinjani ini apa dan mau diperlakukan seperti apa, cara melihatnya kayak gimana. Jadi kalau Abang bertanya tentang apa kemarin itu, ini sebenarnya keresahan kolektif. Bahwa kita tidak ingin Rinjani itu menjadi bahan eksploitasi yang berkedok ekowisata. Nah, kedok lainnya banyak gitu. Nah, jadi ini berproses dari banyak hal juga gitu. Tidak hanya seaplane atau pesawat amfibi yang akan mendarat di Danau Segara Anak dan kemudian akan ada tenda-tenda mewah gitu, semi permanen atau permanen yang akan dibuat di sana seperti sebuah komplek BTN ya. Tidak juga hanya tentang kereta gantung gitu yang berada kemudian entah itu di kaki Rinjani atau di bagian yang memang termasuk kawasan yang tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi juga masalah bagaimana kita memanfaatkan tubuh Rinjani gitu untuk glorifikasi sesuatu yang romantisme turisme gitu. Pak, sebelum lebih jauh ngomong, itu seaplane atau glamping ini apa sih sebenarnya? Seperti apa pemahaman Abang? Karena mungkin banyak orang juga, apa sih seaplane? Kalau dibilang pesawat naik Rinjani mungkin lebih paham. Atau tenda mewah di Rinjani itu apa jadi sih? Seaplane itu ini alat transportasi sebenarnya, alat transportasi yang diperuntukkan kemudian untuk mendarat di perairan. Nah, kebetulan di Rinjani ada Danau Segara Anak, kemudian akan mendarat di situ. Apakah spek pesawatnya sebesar apa dan lain-lain? Ya, mungkin kita bisa bayangkan sebuah mobil besar dan kemudian berbentuk pesawat itu. Jadi lebih besar dari itu. Yang kemudian jika dia mendarat di situ, ada dua dia di situ. Ada yang memang punya tingkat kebisingan, tapi ada juga katanya yang kemudian nanti pakai yang
listrik misalnya, dia kurang gitu. Tapi apapun itu bukan masalah teknikalitis dari alatnya gitu. Tapi bagaimana kita melihat ini kalau ini dibuka, ini seperti kita membuka kaleng cacing. Satu cacing keluar, yang lain ikut. Bikin si plane dan glamping di Rinjani sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa kita nggak menyentuh bagian tubuh Rinjani yang lain, yang ini udah luka nih, menjalar ke tempat lain. Kalau ini boleh, maka itu menjadi preseden atau awal dari eksploitasi selanjutnya. Dan nggak hanya Rinjani gitu. Siapa yang bisa menjamin bahwa ini tidak menjalar ke Semeru, misalnya di Danau Ranukumbolonya. Nah, jadi sebenarnya ini untuk orang-orang yang juga, ini nggak pro pembangunan ini menghalangi pemerintah ini gitu. Mohon maaf, sifat utama dari kekuasaan itu adalah cenderung korup. Fungsi kritik itu adalah untuk kita ngasih tahu ke yang cenderung korup ini, hey, ini ada yang liatin loh. Kami melihat Anda, we are watching you di semua isu. Nah, jadi di sini itu bukan melawan pembangunan. Di sini itu berpikir jangka panjang, mencari rentang keseimbangan untuk Lombok kita. Supaya dia nggak bunuh diri kayak Putri Mandalika ketika tawaran investasi itu datang dengan begitu banyaknya, terus bingung mau pilih yang mana. Nah, jadi sekarang kita kasih tahu Putri Rinjani ini ya, Putri Mandalika Dewi ini. Anjani kayaknya. Dewi Anjani, Putri Mandalika. Dua perempuan ya. Dua perempuan. Yang satunya jangan sampai jadi Putri Mandalika. Iya. Yang kemudian karena kena choice paralysis namanya. Oke? Choice paralysis ini dia timpang karena pilihannya terlalu banyak. Sama kayak kita masuk mall, kebanyakan pilihan nggak bisa milih. Nah, jangan sampai Lombok itu nggak bisa milih investasi yang datang kepadanya gitu, Mas. Berarti Anda melihat ini ibarat kisah legenda Putri Mandalika, dilamar banyak pangeran, pada akhirnya bunuh diri. Terus apa Lombok harus bunuh diri gitu? Iya. Jadi metafor saja. Gitu. Metafora yang kemudian saya cari variasinya, berpikir bahwa tidak seharusnya pulau kita ini yang masuk ke dalam satu unit Nusa Tenggara Barat ini gitu, dihampiri oleh investasi yang sudah kita tahu rusaknya di tempat lain gitu. Nah, apakah kita tidak mendukung investasi? Kita mendukung. Tapi untuk Rinjani, buatlah garis yang sangat jelas yang tidak akan kita lompati. Untuk Rinjani, jangan dulu gitu. Atau jangan selamanya. Nah, kalau misalnya membangun villa di bawah penginapan, tentu saja itu AMDAL, UKL, UPL-nya harus lengkap. Gak apa-apa. Masalahnya si plane dan glamping ini hampir semua menolak, Bang. Tanya komunitas perempuan di Sembalun, tanya kemudian masyarakat adat. Mungkin ada sempalan-sempalan tertentu, individu tertentu yang bilang, oh iya dilihat dulu gitu. Mungkin nanti kita barengin bareng-bareng, kita awasi. Ya kita sebagai Lombokian, ketika ada tawaran seperti itu, sikap defaultnya kita curiga dulu dong gitu. Makanya kita bilang tadi kekuasaan itu ada kecenderungan untuk korup. Giginya tajam, ganas gitu. Dan kita tahu permainan itu gitu, tidak perlu terlalu naif lah. Jadi ada pembangunan yang dimotivi oleh pencarian keuntungan. Nah, apakah semua orang ingin jahat sama Rinjani? Enggak. Kadang-kadang karena nggak diingetin aja, sampahnya numpuk di mana-mana gitu. Yang jadi saksi betapa serakahnya kita tuh monyet-monyet Rinjani itu, Bang. Ya, mereka udah tahu gitu, kalau nggak diingetin sama peraturan atau sama denda, sama CCTV, monyet begitu numpuknya gitu. Ya, monyet Rinjani sama monyet manusia yang buang sampah itu. Monyet manusia. Ya seperti itulah. Maksudnya ngerasa punya kuasa dan nggak ada yang ngeliatin, maka apa jadinya? Tumpukan sampah di semua jalur pendakian. Jadi yang teman-teman, apa pembacaan teman-teman dengan rencana ini? Kalau versi yang saya dengarkan ini untuk kemudahan segmen wisatawan yang lain gitu kan. Misalnya
glamping, pengen butuh kenyamanan, kelas-kelas tertentu yang bisa ngakses. Kemudian zipline juga kan tidak semua orang nanti akan bisa nyewa gitu kan, dan mereka menyasar segmen wisatawan yang high class katakan gitu kan. Ya. Nah, itu versi yang saya dengar loh Bang. Jadi ini kan ada segmen sendiri-sendiri. Itu dan tidak akan merusak lingkungan katanya sih gitu. Ya. Pertama kita harus berhenti mengglorifikasi bahwa gunung itu sama kayak mall gitu loh. Iya sih. Berhenti mengglorifikasi semua orang berhak menikmati indahnya Rinjani. Saya tahu itu inklusif banget, tapi ada sesuatu di dalamnya. Ketika kita berpikir seperti itu dan memfasilitasi setiap orang untuk datang ke tempat bernama Rinjani yang merupakan tandon airnya Lombok gitu. Iya. Maka kita akan Setuju, kemudian tandon air ya. Iya, tandon Kalau airnya tanpa Lombok. Rinjani kering kerontang kita. Karena kita semuanya hulu besar sungai-sungai itu dari Rinjani gitu. Tapi itu di sisi ekologisnya kan. Nah, kita berangkat dulu gitu. Glorifikasi atas konsumerisme romantik gitu. Jadi romantis sekali orang naik gunung gitu kan. Ini konsumerisme juga gitu. Nah, jika ingin memfasilitasi kemudahan untuk kemudian mendaki gunung seperti itu gitu, bukan dengan cara yang berpotensi merusak seperti ini jawabannya gitu. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengglorifikasi itu seolah-olah kemudian kita gunakan mereka yang tidak bisa naik Rinjani sebagai alasan untuk itu. Nah, saya tahu pemerintah ingin membawa dolar yang gede dengan orang yang lebih sedikit. Artinya, katanya wisatawan yang kurang uangnya itu tidak menghasilkan banyak bagi daerah. Nah, jadi nggak apa-apa kita buatkan dia yang eksklusif gitu. Silakan buat yang eksklusif, tapi jangan di Rinjani. Ini garisnya gitu. Masalah zonasi, masalah regulasi, masalah boleh karena ini zona pemanfaatan di Danau Segara Anak dan camping site-nya itu sekunder. Hal-hal sekunder tuh. Primernya adalah, atau fundamentalnya adalah, kita punya nggak penghormatan pada Rinjani yang merupakan ini fitur geografis memang, tapi kemudian dia sudah bercampur dengan fiksi masyarakatnya, bahwa dia memiliki nilai spiritual yang tinggi. Banyak masyarakat di sekitar Rinjani, dan kita juga ini kan, Rinjani itu dengan Lombok, ya udah, kita sampai di dasar laut, kita masih satu gitu. Satu. Pasak buminya. Pasak buminya gitu. Mengenai dikatakan, oh ya nanti kita perbaiki masalah lingkungan. Bukan itu. Fundamentalnya, Anda mau mengangkangi Rinjani dengan pembangunan semacam itu atau enggak? Kalau misalnya katanya untuk masyarakat, dipetakanlah gitu masyarakat yang menolak. Bahkan Ketua DPRD NTB sudah menolak ini. Bu SB ya? Ditanya ke Bu SB. Baca statementnya. Ya, kalau Pak Gub kan masih belum tahu gitu. Apa iya Pak Gub tahu? Enggak tahu ya? Menurut saya agak sulit untuk tidak tahu gitu. Mungkin ya mungkin belum Bang ada Junet waktu. lah kasih tahu langsung kan. Ya mungkin belum ada waktu karena kita masih fokus pada pelatihan vertical rescue untuk keselamatan. Ini kan bisa jadi blessing in disguise. Ada silver lining gitu. Ada hal yang baik dari apa yang sedang melanda Rinjani saat ini. Kamera internasional, semua orang membahas Rinjani. Semua orang yang naik Rinjani di Jakarta misalnya diwawancara. Pernah naik Rinjani? Pernah. Tiba-tiba pernah naik Rinjani bisa jadi... Paling Rinjani sudah. Iya. Jadi Rinjani lagi siap-siap dah gitu. Lamaran-lamaran untuk Dewi Anjani akan datang. Dan Dewi Anjani jangan sampai bingung. Bahkan kalau kita ini lebih populer Rinjani sebenarnya daripada Mandalika ya? Lebih ini. Iya. Jadi ngelihat Mandalika... Kemudian dengan MotoGP-nya terkenal memang gitu ya. Kemudian orang mengetahui Mandalika ya udah seperti Labuan Bajo. Episode-nya dapat di Rinjani deh kayaknya. Tapi ketika mendengar Rinjani ada sesuatu yang berbeda di situ. Di situ sisi liar manusia untuk menaklukkan sesuatu. Bagi mereka yang mungkin sudah lututnya mungkin udah ada gangguan arthritis dan lain-lain agak sedih ketika sudah tidak bisa naik gunung lagi.
dan juga romantisme bahwa beberapa orang besar atau artis misalnya sudah pernah naik gitu. Jadi cara melihat Rinjani, kita mau bikin dia sebagai sesuatu yang kunjungilah kami Rinjani, kemudian datang semuanya di situ, ataukah kita mau buat Rinjani sebagai maaf, ini adalah tempat kami. Kami punya keterikatan spiritual di sini. Cara ekologis juga kami ini hidup dari Rinjani ini. Bukan berarti kemudian kami takut dengan satu hal ini. Enggak. Kami takut kalau udah satu hal ini terus apa lagi gitu. Ya. Kita udah tahu kok bagaimana orang-orang bisa jadi tukang stempel untuk orang yang membawa uang gitu. Dan gerogotan ikan-ikan bergigi tajam gitu. Kayak gitulah gitu. Kok dia tajam-tajam terus tadi disebut? Oh iya, saya kan mengambil dari Bapak. Itu adalah istilah yang Anda punya untuk menyebut giginya tajam-tajam gitu. Itu dari ex-gubernur kan tadi kan. Terus Ini kan. giginya tajam-tajam. Iya, Bang. Ini kira-kira ya, ini logika orang awam begitu, Bang. Kalau ada zipline, kemudian ada glamping di situ, lalu lingkungan rusak, apanya yang dirusak gitu kan? Kan ada, di fasilitasnya bagus. Tentunya kan ada kajian tadi, ada zona inti, dan kalau di Sikatura mungkin kenapa tidak gitu kan? Kalau aspek lalu apa yang akan dirusak dengan zipline sama glamping ini? Iya, di situ pesawatnya turun kan. Kemudian masa kita keberatan kalau ikan-ikannya pada stres? Enggak kan? Kemudian ada zooplankton di sana misalnya, ada plankton atau apapun gitu. Banyak kok kita ngerusak plankton gitu. Terus kemudian kalau misalnya ada lahan yang akan dibuka di situ untuk 15 satu unit itu kan bisa ditanamin lagi gitu kan. Kemudian kita akan melihat, oh ya, ketika nanti ada kebisingan dan merubah sesuatu gitu. Jadi begini cara melihatnya. Ada izin untuk pemanfaatan, ada izin untuk pemantauan gitu ya. Jadi kita melihatnya UKL, UPL-nya gitu. Ini kita ngomongin AMDAL dulu ya. Mereka sedang berproses. Yang perlu dilihat di situ adalah zonasinya di mana, sesuai apa enggak, berapa lama. Bahkan masyarakat udah setuju apa enggak dan lain-lain gitu. Dari sisi ekologis, ada zona inti, itu Danau Segara Anak itu zona inti. Dan beberapa hutan yang lebat itu zona inti. Ada zona pemanfaatan, warnanya hijau tuh di petanya. Zonasi ini bisa diubah lewat rapat zonasinya yang menurut saya kurang partisipatif lah gitu. Yang menentukan zonasi TNGR atau? TNGR dan diwajibkan juga, artinya kan ini adalah UPT-nya Kementerian Kehutanan gitu ya. Yang sekarang menteri kita itu kan bukan orang hutan sebenarnya. Orang apa dia? S2-nya kalau nggak salah dulu keharmonisan beragama gitu. Jadi bukan tambang ya? Ya kan mulai magangnya kan dulu di ruang tata ruang ya. Kalau nggak salah ya. Jadi itu dulu baru kemudian sekarang masuk hutan. Tapi kita tahu jalurnya dia seperti apa gitu. Ya. Jalur tol untuk menjadi menteri gitu. Ya. Nah, jadi partai yang habis kongres kemarin ya. Oh iya, Gajah. Ya. Si Gajah. Oke, tapi nanti lain itu. Intinya secara ekologis, orang bisa bersembunyi, cuman 2 gitu, cuman 3. Tapi seperti tadi, kerusakan ekologis dimulai dari kita menebang dengan prinsip yang salah. Lombok itu harus punya rentang keseimbangannya. Kalau misalnya kita tebang 10 pohon, apa yang akan terjadi gitu. Nah, bagaimana 10 pohon itu diganti dengan misalnya 100 pohon. Rentang keseimbangan yang saya maksudkan itu adalah ada rentang keseimbangan antara kita berekonomi, beraktivitas ekonomi, dengan menjaga lingkungan itu, supaya dalam jangka panjang kita tidak menuai bencana ekologis dari kerusakan itu. Nah, sekarang dari sisi izin lingkungannya, atau design engineering untuk hal-hal itu, bisa mereka berdialektika bisnis gitu. Bahwa, oh ya, saya mau buka segini, dampaknya tuh segini. Nanti saya bayar ya dengan cara kompensasi. Ini kan bayar dosa hijaunya tuh. Iya. Ada kewajiban. Kalau Anda misalnya mengambil
potensi alam segini, menimbulkan carbon emission segini, nanti Anda bayar ya, gitu. gitu. Nah, bisa-bisa aja seperti itu. Tapi ini tuh kalau kita berhenti di ini merusak lingkungan. Saya akademisi, saya harus adil melihat bahwa kita memang harus memanfaatkan pohon. Kalau enggak, kita nggak bisa bikin rumah. Nah, tapi sudut pandang antroposentrik atau terlalu terpusat pada manusia itu salah, gitu. Kita berpusat pada ekosistem. Artinya ada hak dari sungai, ada hak dari binatang. Untuk keseimbangan di situ, kita bikin prinsip dulu. Rinjani punya tempat spesial bagi kita, dan juga secara ekonomi dia lebih menjual naturalnya, gitu. Dan kemudian supaya tidak ada yang tersakiti di situ, gitu. Ketika ada presiden berupa seaplane, pendaratan 3 kali sehari, kemudian kita belum ada yang bisa melihat bagaimana desibel dari pesawat itu mengganggu sekitar. Kita hanya akan tahu setelah nanti kita ada ekologisnya itu. Nah, jadi kalau untuk perdebatan ekologis atau lingkungan seperti itu, bisa kita berdebat. Tapi orang harus lihat fundamentalnya. Fundamentalnya, Anda membuka potensi kerusakan seperti ini, apalagi gitu nanti, gitu. Dan kita tahu betapa mudahnya zonasi itu diubah. Ini udah melanggar peraturan, udah jelas. Inti itu danau itu, Gunung gitu. Baru Jari. Iya. Nah, ini kan yang diurus sekarang itu izin wisatanya, gitu. Ada nanti izin juga mungkin pemanfaatan hutan ya, kayak misalnya Kereta Gantung itu kan ada beritanya. Saya tidak bisa verifikasi ini beda paket sama Kereta Gantung kan? Oh, ini beda paket. Beda brokernya. Oh, siap. Beritanya Kereta Gantung itu udah mati, gitu. Yeah. Ya, potensi. Coba tanya misalnya kepala dinas pariwisata di Lombok Tengah, katanya belum mati. Pemprov kemarin juga bilang masih. Kan broker, ada orang yang menjajakan, gitu. Nih, ada tempat nih buat cari duit. Ada tempat untuk, bahasanya gini, ada tempat nanti kita bisa mempekerjakan warga lokal. Oke. Iya. Sangat ingin kita punya pekerjaan, Dan Pak, gitu. Tapi bisa lebih kreatif nggak tanpa kemudian merusak, gitu. Contoh ya, kalau kita nggak protes, pelang danau Segara Anak yang gede dulu dipasang itu, Iya, ingat. ya, sekampungan itu, siapa yang punya kerjaan? Ya, yang punya kerjaan adalah orang-orang yang nggak tahu keinginan pasar, lalu melihat bahwa Rinjani itu sama kayak tempat wisata yang ada tempat selfie-nya. Iya. Dibuatlah kayak gitu. Ya, Mungkin dia pikir kayak di Ampenan. Iya, makanya saya bilang atau di seperti Tembola. ini, gitu. Bapak Ibu pejabat, semoga kalian memiliki pasangan atau anak yang ngasih tahu, Pak, kampungan lu tuh, Pak, nggak boleh, Pak, gitu. Semoga ada kayak gitu loh. Harus ada yang ngasih tahu. Ya udah, kalau misalnya nggak dikasih tahu sama keluarga, kita yang kasih tahu. Mahasiswa, masyarakat adat, kelompok perempuan, orang-orang yang mencintai Rinjani, gitu. Bahwa kita harus ngasih tahu, nggak semua idemu tentang pembangunan itu memiliki dampak jangka panjang yang akan menguntungkan. Oke. Kemudian jika ada yang bilang seperti ini, ya udah terima aja dulu, gitu. Nanti kita lihat, gitu. Nah, ini cara pandang yang salah. Setiap kebijakan publik yang akan menyentuh apapun yang nanti akan berakibat kepada well-being atau kebaikan bagi publik harus dikritisi dia. Gitu. Nah, jadi kalau saya prinsipnya tolak dulu, gitu. Toh kita siapa sih yang nolak ini, gitu. Kalau kalian mau kan kalian tinggal ketok. Masalahnya powernya itu ada di kalian, gitu. Ini nyebutnya kalian ini, mohon maaf, 3 kementerian nih. Lingkungan hidup, hutanan, sama koordinasi penanaman modal, BKPM ya. Iya, jadi nyebutnya tuh bahlulisme gunung, gitu. Jadi bahlulisme gunung adalah paham yang berpendapat bahwa aktivitas ekonomi harus tetap berjalan terserah apapun yang terjadi. Yang penting cuan ngalir. Lakukan dulu
klarifikasi kemudian. Nah itu ajaran-ajaran bahlulisme. Saya tidak mengatakan bahlil ya. Iya, bahlul. Gila Ya, kan artinya bahlul kan? Iya, tapi bukan ke pribadi gitu. Iya. Jadi ada cara pandang gitu. Sebenarnya ini cara pandang yang sangat konvensional di saat manusia ingin menjadi lebih baik, lebih makmur gitu. Maka muncul itu. Tapi di Indonesia belakangan ini ya Raja Ampat kan ada yang dibatalkan izinnya gara-gara bahlulismenya kalah gitu. Jadi dikalahkan oleh gerakan Viral gitu ini ya. gitu ya. Nah, Tapi sekarang, udah dirusak duluan itu. nah itu dia gitu loh. Nah, apakah dia ada pertimbangan untuk menjadi populer juga kan mungkin ya. Kenapa ini kalau nggak Luna Maya bikin hashtag dan lain-lain gitu. Luna Maya kan sampai posting gitu. Luna Maya dan kawan-kawan seandainya tidak ada dorongan dari itu, apakah kemudian itu dibatalkan? Tapi yang membuat tempat seperti Raja Ampat bisa diekstraksi, ya ini pandangan bahlulisme ini gitu. Nah sekarang bahlulismenya pindah. Rinjani. Iya, ada juga gitu, ada juga opungisme juga kan. Jadi, jadi Banyak isme ini baru. iya, ini. banyak isme. Semua isme ini berangkat dari peromantisan ide bahwa tujuannya baik gitu. Nah, kemudian kita ngelihat bahwa kalau begitu kita lawan dulu gitu. Mungkin kita punya pandangan bernama Rinjanisme misalnya. Kita bisa membuat berpegang pada sesuatu di mana ada di situ humanitarianisme atau cara pandang ekosentrisme. Jadi bahwa semuanya ini harus seimbang. Nah, misalnya ada yang bilang kayak gini, Anda ini mau bikin rakyat miskin ya, gitu, dengan cara seperti ini. Nggak maju-maju, nggak mau maju-maju. Ya, misalnya, ya udah, pernah ngukur nggak betapa air di daerah Sekotong itu punya kandungan yang berbahaya? Nah itu saya udah baca, ngeri itu. Pernah ngukur nggak berapa lama orang nggak bisa bercocok tanam dengan optimal karena kerusakan tambang galian celaka di Korleko misalnya, ya? Nah, kalau nggak ada yang kritik kalian gitu, dari mana kita bisa kemudian memastikan bahwa semuanya akan melakukan PR-nya gitu? Tambang kalau udah dipakai harus apa? Pasca tambang ngapain? Banyak kok yang nggak nimbun lagi gitu, nggak melakukan restorasi terhadap lingkungan itu. Jadi kembali lagi ada kecenderungan untuk koruptif gitu. Jadi dari setiap kekuasaan gitu, itulah yang kemudian kita coba aliansi Rinjani memanggil, meminta tolak permanen apapun yang dilakukan di zona inti, dan zonasinya juga sekarang diperbaiki. Zona inti sekarang masuk di wilayah mana, Bang? Satu mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi ada peta yang terbaru yang saya lihat ya. Walaupun katanya udah ada yang terbaru lagi nih gitu. Danau Segara Anak ya. gitu kan. Jadi Danau Segara Anak perairannya ini ada zona inti kan. Gunung Barujari juga masuk kan itu. Masuk di situ. Baru kemudian zona pemanfaatan di situ pinggir-pinggir danau itu ada zonanya, zona pemanfaatan. Kenapa disebut zona pemanfaatan? Karena kita boleh bertenda di situ. Nah, jadi akhirnya kemudian apakah itu zona bisnis gitu? Kita kan harus berdebat di situ. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, "Wih, zonasinya udah benar tuh. Ini kan udah benar secara legal." Ya kita tahu sendiri gitu, legal formil bukan berarti benar secara etis gitu. Nah, jadi ya udah kita debat di masalah apakah zonasinya benar apa enggak. Peraturan ini membolehkan kan. Ya, peraturan gitu, yang membolehkan itu kan kita biasanya tahu, argumen gitu. Iya. Tapi substansi dampak ekologinya yang paling berbahaya. Jadi gitu. ekologis, secara sosial juga, dan secara spiritual gitu. Nah, orang nggak bisa ngukur betapa berharganya Rinjani dengan bentuknya bagi kebahagiaan masyarakat adat atau secara umum lah gitu. Jadi kan kebanggaan kita pada itu kan udah melekat fiksi tentang Rinjani itu dengan tubuh fisiknya. Nah, sehingga orang bisa orang datang untuk berspiritual ke sana gitu.
Kenapa kemudian Indonesia disebut sebagai negara yang bahagia? Bukan karena dia kaya gitu, tapi karena kita sudah melekatkan fiksi-fiksi berupa spiritualisme. Disitulah kemudian saya mendapatkan kebahagiaan saya gitu. Nah jadi kalau misalnya developmentalisme atau kemudian kita nyebutnya eksploitasi berkedok ekowisata ataupun apapun itu gitu. Yang sudah berkampungan tadi. Iya, ngacalah dulu gitu. Maksudnya berkacalah bahwa masyarakat kita itu butuh penjagaan terhadap simbol gitu. Nah, jadi kita menjaga itu, dan saya sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai Rinjani, bagian dari Lombokian lah gitu. Maksudnya secara umum orang yang mencintai Lombok. Ingin kita memiliki satu prinsip itu. Siap. Prinsipnya itu. Jadi sekarang informasinya sedang kajian ya? Sudah sejauh mana? Kemarin ada jawaban dari... Iya, BTNGR sebagai pihak yang kita harusnya bisa percaya ya gitu, udah mengatakan bahwa uji publik dilakukan. Sebagian besar masyarakat menolak. Bukti penolakannya ada. Surat-surat, media mengangkat gitu. Yang kedua, ada 5 kalau tidak salah yang harus dipenuhi, termasuk di sana zonasinya seperti apa, rencananya seperti apa gitu. Nah, hal-hal tersebut sudah dipenuhi nih oleh PT ini gitu, PT SPI ya. PT SPI. Ya, jadi PT SPI ini sudah memenuhi 3 syarat. Baru kemudian sekarang dia berlanjut ke izin lingkungan yang sedang direvisi. Revisinya itu diminta untuk update ya, karena UKL-UPL itu bisa ditolak kalau misalnya dia tidak berproses selama 6 bulan atau 1 tahun ya, kalau nggak salah 1 per semester. Udah dari 2022 ada surat dari KLU lewat Dinas Pariwisata kalau nggak salah. Silakan bikin, tapi jangan ganggu pekerjaan yang sudah ada gitu. Ya gimana? Mau gimana gitu? Pasti ada yang terganggu. Pasti ada yang dirugikan. Portal. Entah itu rupiahnya berapa kita bisa hitung. Tapi dari sisi design engineeringnya gitu, itu kan sesuatu yang sangat bisa di otak-atik di sebuah meja di mana hanya ada 4 orang di situ kan. Silakan gitu. Berani apa bawahan? Kalau atasannya sudah bilang ini gitu. Kita udah tahu lah gitu power, hubungan power, hubungan kuasa antara orang di instansi. Berarti ini sebentar lagi akan terwujud, Bang. Artinya kalau udah izin saya berproses kan berarti. Iya, izin ini misalnya gini. 2000. Ada 50 komunitas yang menolak misalnya ya. Kemudian ada 10 yang mendukung. Nah, ini gimana? Izin itu boleh di-cancel nggak? Kalau misalnya komposisinya seperti itu. Nah, orang-orang yang mengerti proses UKL-UPL akan mengatakan itu bisa digagalkan. Itu bisa jadi satu pertimbangan. Apalagi kalau ada potensi konflik horizontal. Konflik horizontal bisa muncul antar orang yang membawa. TO mungkin. Iya. Kena juga itu. Semua akan bilang kayak gini. Ya bagi-bagi rezeki itu kan sedikit aja. Orang yang punya duit kan sedikit untuk itu. Kembali lagi, kalau Anda mau berdebat di detail-detail seperti itu dan sekarang gitu, dan melihat sekarangnya aja gitu, Anda seperti bisa menang di situ gitu, ya. Walaupun masih bisa juga untuk dikalahkan. Tapi fundamentalnya dalam jangka waktu yang lama gitu. Itu yang kita coba. Ekologis tadi. Iya. Dampak ekonomi pasti jelas, pasti ada kan. Kan ini kan yang sipline kan TO juga pasti akan bergesekan. Dan kita lihat juga dong kurangnya value Rinjani ketika misalnya seperti itu dibiarkan gitu. Nah, jadi kurang terlalu cepat bisa digapai gitu. Jadi buku ini menjadi terjual karena ada orang yang sedia mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan pengetahuan. Ada 2 pilihannya, dia mau beli barang, beli makanan mahal atau apapun gitu, yang misalnya 1 paket harganya 200, atau dia beli buku Sapiens ini gitu, 100 ribuan, 120 gitu. Dia menjadi dibeli buku ini karena ada nilai dari berpengetahuan. Ada nilai, ada keinginan untuk dikasih makan tuh, jiwanya mau dikasih makan, pengetahuannya, otaknya mau dikasih makan. Orang mau ngasih makan jiwanya dengan naik Rinjani gitu. Nah, dia mau kasih itu kalau Rinjani dijaga dan Rinjani masih membentuk image-nya. Kalau udah berubah seperti itu,
bisa kita Malah bilang ditinggal, ya? bahwa orang bisa cari gunung lain yang mungkin lebih bisa ngasih makan jiwa orang yang ingin berpetualang itu. Itu yang kita perlu ajarin, Bang. Dalam artian prinsip-prinsip dasar pembangunan itu gitu. Dan hal ini jauh lebih tinggi daripada apa yang dibuat zonasi oleh dinas. Penguasa itu cuma berkuasa berapa tahun sih gitu. Setelah itu mereka 5, punya maksimal kan 10. Iya Kan tidak bisa 3 periode. iya. Jadi ketika ada hal baru, misalnya SDGs misalnya, tiba-tiba, kita sekarang harus membangun seperti ini gitu. Artinya responsif terhadap hal-hal kecil seperti itu, kebiasaan lah gitu. Mereka hanya akan berkuasa selama 4-5 tahun dan kemudian diganti, kemudian ada kebijakan baru gitu. Nah, jadi karena itu berganti-ganti terus, fundamentalnya apa gitu. Maka untuk Rinjani dan untuk gunung-gunung lainnya, jangan sampai ada jalan untuk bahlulisme gunung gitu aja sih. Ya. Berarti kalau Rinjani ini berhasil, maka gunung lain juga akan diperlakukan sama. Gitu menurut Abang? Ada potensi. Kalau saya bilang mutlak, maka saya cacat logika. Jadi slippery slope lah. Dalam artian, jika A terjadi maka B, B maka C, C maka D. Belum tentu sebenarnya hubungannya seperti itu. Akan tetapi, kita bisa melihat itu sebagai sebuah kemungkinan yang besar gitu. Bukan hanya rangkaian itu terjadi dari Rinjani menuju gunung lain, tapi dari satu bagian Rinjani ke satu bagian Rinjani yang lain gitu. Dari seaplane menjadi bentuk wisata yang lain. Waterboom. Bikin waterboom di sana. Sekalian aja gitu ya. Rona di sana ya. Iya, sekalian aja gitu kan. Iya, ini juga kampungan yang bawa-bawa speaker warna-warni ke Rinjani kayak party gitu. Iya, dia nggak, ya seperti itulah gitu. Jadi level kesalahannya sebenarnya ada di mana-mana, Bang. Jadi kita Aliansi Rinjani memanggil itu tuntutan untuk cancel permanen atau tolak permanen itu satu di antara banyak hal gitu. Termasuk keselamatan juga, transparansi dana, kemudian di situ juga sertifikasi ulang atau evaluasi izin-izin mereka yang berusaha di sekitar Rinjani. Tanpa melangkahi masyarakat yang hidup setiap hari di kakinya gitu. Jadi kami tidak ingin Rinjani diperkosa ya. eksploitasi, iya dikangkangin lah gitu. Jadi pintar-pintarlah kita menerima lamaran gitu. Supaya tidak cacat secara pilihan gitu. Jadi cacat pilihan, choice paralysis itu. Kalau nanti rencana ini kan, seaplane maupun glamping, kereta gantung, ini kan terwujud gimana menurut Abang? Jadilah, sekeras apapun nolak misalnya, tapi tetap mereka jalan terus, investor, pemodal. Iya, mungkin misalkan udah terwujud kan. Responsnya mungkin pertama ya, yang akan tanda tangan untuk nanti kan mungkin diajakin jalan-jalan dulu gitu ya, pakai pesawat sampai dengan berapa hari di Cina. Wartawan pasti biasa ikut. Ya, dikasih dulu gitu kan, kemudian nih gitu. Nah, ketika yang saya bilang tadi gitu, ada konflik horizontal nggak nanti? Ada konflik nggak dari situ gitu? Pasti. Ketika pelang danau itu dibuat dulu gitu, orang-orang pengen nyabut tuh, uang yang habis untuk itu kan menjadi hangus. Maksudnya segampang itu gitu mengeluarkan dana untuk sesuatu yang bodoh gitu. Nah, kalau dia jadi, saya khawatir bahwa dari sisi ekologis, dari sisi keterlukaan spiritual, kemudian dari sisi potensi masyarakat lokal tidak diuntungkan secara ekonomi, itu bisa muncul. Nah, jadi untuk mencegah itu, kami berteriak minta supaya ini di-cancel. Dan juga secara kolektif kita seperti natural gitu, menolak Rinjani itu diapa-apain gitu. Dari mana munculnya gitu? Menurutku bukan sekedar romantisme buta atas Rinjani gitu, tapi karena memang kita terikat cara hidup kita gitu. Dari kecil kita lihat Rinjani gitu loh. Dimanapun di Lombok ini kita lihat gitu.
seperti itu gitu. Dan tiba-tiba ada orang-orang yang hanya karena dia sudah berhasil membujuk gitu ya, abang-abang dan Penguasa. mbak-mbak penguasa gitu kan, udah bisa seperti itu gitu. Jadi apa nanti kalau misalnya di akhirnya tembus ini izin gitu, ya kita kunjungi lagi berjilid-jilid. Dan mungkin kita akan, ini loh yang kemarin membuat Rinjani seperti ini gitu. Ya. Jadi harus lihat bahwa ya pemilih Anda tidak suka gitu. Tentang ini ya. Kita tidur sekarang tiba-tiba bangun udah 2029 gitu kan. Jadi supaya lihatlah ini juga secara pragmatis gitu, bahwa tidak ada yang suka ide ini. Kalaupun ada, curiga kan. Sudah seperti itu. Udah kena paham bahlilisme. Oh dia Bukan, bahlulisme. Bahlulisme. Takut kalau pakai bahlulisme. Siap. Tapi kan ini ada isu lain soal ini agak beda, cuman mungkin ada sedikit nyambung soal pemampatan helikopter atau pesawat di sana itu untuk evakuasi. Ini kan sekarang kan setelah kasus Juliana kan memang Rinjani ini isu keselamatan pendaki kan menjadi salah satu isu krusial lah. Dan kemarin terjadi lagi ada bule dari Swiss sama Belanda. Dan isunya bukan kemana tim SAR-nya, tapi heli semua termasuk yang pesawat. Artinya dengan mungkin saja dengan ada seaplane itu apa korelasi nggak untuk pemetaan pesawat di sana, transportasi udara lah gitu. Ya, pihak yang mendukung seaplane punya argumen bahwa kalau ada seaplane nanti lebih gampang kita kalau ada kecelakaan gitu ya, bisa kemudian bisa cepat kita angkat. Iya, seaplane-nya mau mendarat di mana gitu kan. Satu, apakah kita harus bawa korbannya dulu sampai ke danau dulu gitu, mana kan juga gitu. Helikopter evakuasi ya helikopter evakuasi, dan harus ada pilot yang bisa terbang seperti di film. Harus ada peralatan yang bisa kemudian dengan cepat mengetahui posisinya di mana. Tapi itu adalah evakuasi yang sifatnya kemudian kita doain dia tuh nggak pernah terbang gitu loh. Bener. Kita mau adain ini barang dengan dana yang besar dari uang rakyat atau donasi warga Brazil, misalnya kemarin kan sudah ada donasi Pak Agam. Kita doain dia nggak akan pernah terbang gitu. Kalau bisa ya cuman dipoles-poles saja di hanggarnya dan kemudian jangan naik ya gitu. Artinya Jangan ada kecelakaan gitu. Kalaupun ada kecelakaan, porter udah bisa tuh untuk long malap, pertolongan pertama di lapangan gitu ya. Dulu kita pernah dilatih tuh juga tuh. Kalau misalnya kenapa-napa, hipotermia dan lain-lain gitu. Nah, kalau seaplane ada, nggak ada hubungannya dengan evakuasi, karena harus ada juga. Apakah dia ngetem misalnya, dia akan parkir di situ, kemudian ya udah bikin infrastrukturnya lewat helikopter evakuasi saja. Helipad gitu. Iya, ya ubah aja bisnisnya menjadi penyediaan transportasi evakuasi gitu. Kerjasama dengan pemerintah, tapi kalau untuk yang itu jangan bisnis deh. Karena itu akan lebih intens kan. Mungkin orang udah capek-capek naik ada lewat di situ. Iya, saya bisa melihat manfaat yang itu sih, tanpa kemudian ingin menjadi terlalu apatis atas keinginan baik gitu. Tapi pisahkan saja gitu. Kenapa harus pesawat pariwisata menjadi satu gitu dengan pesawat evakuasi? Emang di pesawat itu ada apa? Apa yang akan Anda siapkan di situ? Apakah Anda menyediakan alat untuk kondisi kritis di situ? Atau malah Anda hanya menyediakan sesuatu yang memang untuk orang yang memang berlibur gitu? Itu beda. Jadi kan? harus beda evakuasi sama si plan yang ini kan. Iya gitu. Jadi untuk membuat argumen bahwa ini kita bisa pakai buat evakuasi gitu. Ya semua niat-niatan seperti itu bisa dikaitkan sih gitu ya. Saya bisa bilang bahwa kalaupun nanti saya mau bikin speaker besar gede kayak sound horek di Rinjani. Nanti manfaatnya adalah nanti untuk pengumuman kalau ada apa-apa gitu. Kan kayak gitu. Jadi Sound festival namanya Mas. Iya, nah jadi seperti itu sound festival. Oh iya benar udah berubah. Nah, jadi tolong jangan kangkangi juga gitu ya kemampuan kita berpikir gitu.
Jadi oke, niatnya baik banget, tapi maaf kami tidak tertipu gitu. Nah, jadi untuk PT SPI ini dan kayaknya kalau nggak salah co-foundernya itu orang Australia. Australia. Kita pernah baca tuh profilnya gitu, perwakilan-perwakilannya. Tapi lebih banyak broker sih Pak. Maksudnya broker untuk ini tuh mereka lewat tangan-tangan tertentu yang lewat mana-mana. jarang muncul di media. Tapi beberapa nama kita udah lihat gitu. Oh ya oke, mendekati. Kan seperti tadi, cukup mendekati beberapa orang di NTB ini kan. Ya kan, tapi cukup satu Bang Junet yang bisa melawan. Saya mewakili teman-teman, semoga mahasiswa saya juga ada waktu ya nanti untuk jilid 3 gitu. Iya. Jilid 3 dan juga kita bukan di Rinjani aja gitu. Maksudnya Rinjani memanggil itu kan Rinjani di ujungnya, turun, nih badannya, masuk gitu. Selat Lombok gitu ya. Dan selat lain gitu. Karena kita kan memang satu tempat gitu. Jadi Tanjung An nanti mau nggak dikasih akses publik juga, oh ya gitu. Bagian Rinjani sebelah sana tuh gitu. Lalu ke depan apa yang akan dilakukan teman-teman? Ini kan masih berproses nih di beberapa kementerian dan kemarin gerakannya aksi demo gitu kan. Nah ke depan apa yang akan dilakukan untuk menggagalkan rencana para orang yang mau mengangkangi Rinjani ini? Iya, ini lagi mencoba untuk menghubungi Fuji, Prilly, Latukonsina, Bang Agam Rinjani, Deddy Corbuzier, supaya ngangkat ini. Kan biar Prabowo misalnya. Ya, kalau Prabowo udah, petisi kita untuk Pak Prabowo. Oh udah petisi ke Pak Prabowo? Ya, ini Pak Prabowo lagi di Kongres, PSI kayaknya. Jadi, jadi udah, nanti dulu mungkin lihat tagarnya Mbak Prilly dulu lah. Itu artis-artis. Serius kita mau kontak nih gitu. Sambil membuat aksi-aksi kecil. Kemudian bertanya kepada para petinggi, kayak misalnya kepala DPRD, ya ketua. Saya akan terus melakukan upaya untuk mencegah. Nah, jilid 3-nya itu mungkin bisa di depan DPRD lah gitu. Kita tahu. Dan kita bukan berbicara kepada orang di dalam sana gitu loh. Jangan terlalu pede atau aspirasinya udah diterima. Iya, maksudnya kita jangan GR, kita itu berbicara kepada kalian gitu loh. Maksudnya ketika kita teriak depan DPRD bukan berarti kita hanya kepada DPRD. Kita berbicara pada semua kamera dan mic yang ada di setiap HP, bahwa nanti Rinjani dan keinginan kita untuk melindunginya itu tersebar ke seluruh Indonesia. Sehingga kemudian kita bisa mengulangi kemenangan di anti tambang Dirja 4 gitu. Dan akhirnya Rinjani terjaga, gunung lain punya, Rinjani bisa. Iya. Teman-teman, ada keterlibatan anak muda dalam gerakan ini seperti apa? Yang maksudnya kan ada banyak segmen tuh anak muda yang anak muda yang suka nongkrongan, nggak bahas masalah yang terus serius itu. Dan lebih Gen Z gitu Bang. Pertama kita harus melihat bahwa ini bisa menjadi kepentingan adik-adik kita yang misalnya masih di SMA misalnya. Kalau kuliah kan memang segmen yang itu kan memang sudah tersentuh. Aliansi Rinjani memanggil itu isinya mahasiswa. Mahasiswa yang sedang beraktivitas di kampus, kelompok pecinta alam dan lain-lain gitu. Ada juga yang memang alumni. Nah, tapi untuk para pemuda, kita mendorong untuk ini masuk ke dalam media-media sosial mereka gitu. Kita jangan biarkan gitu. Suatu hari teman-teman ingin menikmati Rinjani, ingin melihat Rinjani dari jauh, dan lihatlah bahwa itu tempat masih benar-benar pristine, masih banyak hal yang kita jaga di sana gitu. Nah, jadi keterlibatan mungkin saat ini teman-teman Sispala, SMA gitu, siswa pencinta alam, mereka bahkan yang lebih dulu bikin petisi gitu. Daripada Aliansi Rinjani memanggil, mereka udah bikin petisi lebih dulu. Mereka udah membicarakan ini lebih dulu gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang di petisi change.org misalnya seperti itu, kita bisa cari tolak seaplane Rinjani gitu, hashtag. Seaplane dan glamping. Ya. Nah, jadi kita pakai seaplane-nya utama, nanti glampingnya. Karena seaplane-nya ini yang paling bermasalah. Sebenarnya glamping itu ada
jalan untuk membuat glamping di Rinjani, tapi di mana gitu itu potensinya gitu. Di Tengengean atau Pos 2 itu kan mungkin bisa jadi tempat-tempat kayak gathering dan lain-lain gitu, bisa di situ, tapi ya mereka juga nggak mau lah gitu seperti Kan itu. mewah lah ya. Ya, jadi untuk Gen Z juga mari bergabung dengan aliansi Rinjani Memanggil dan gaungkan hashtag itu. Dan menurutku kalau kapan-kapan Anda harus pakai hashtag, sekarang waktunya gitu. Sekarang waktunya pakai hashtag di mana kita melindungi rumah kita sendiri. Target utama gerakannya apa sih, Bang? Tolak seaplane, tolak glamping, tolak eksploitasi di zona inti. Zonasi itu juga harus partisipatif, kemudian kita evaluasi ulang. Tapi pada ujungnya adalah utamanya pertama gitu, tolak seaplane, dan dalam jangka panjang kita harus punya sebuah prinsip bahwa jangan eksploitasi Rinjani dengan kedok ekowisata di daerah yang memang kita sepakati untuk tidak dieksploitasi gitu. Jangan main-mainin zonasi itu. Dan pada ujungnya adalah perubahan mindset dari orang yang menuju Rinjani. Kita ke sana untuk berinteraksi dengan etis dengan Rinjani. Kita bisa menikmati apa saja di hilir. Tapi jika itu terjadi di hulu, dia bisa menyakiti siapa aja di hilir. Artinya jangan sakiti tandon air kita, lambang spiritualitas kita, dan Rinjani jaga dan jangan lukanya diperbesar gitu. Seperti itu. Berarti sudah luka ya sekarang ya? Ya. Jangan lukanya diperbesar. Biarkan dia healing. Healing ya. Biarkan dia terobati. Oke, Bang. Terima kasih. Mau ada rencana naik gunung lagi ya? Sedang masih melihat waktu dan cukup lama ya sudah sebelum gempa itu terakhir. Dan dulu ketika mahasiswa sering bersih-bersih. Tapi apakah ada keinginan untuk naik ke Rinjani lagi? Pasti. Karena tapi kalau ada udah wajib lah ya. Kalau ya adik-adik sedang ekspedisi di sana. Kalau Abang sendiri udah sering ya naik Rinjani ya? Tidak sering. Tidak sering. Ya, tapi kalau setiap tahun ketika kuliah, iya. Jadi tidak sering, tidak seperti teman-teman yang memang udah mengetahui gitu. Saya tahu Rinjani dari naik lewat jalur Sembalun, lewat Torean gitu, kemudian Muncak dan lain-lain. Tapi nggak ada lomba-lombaan betapa seringnya kita naik Rinjani. Oh gitu. Nah, masalahnya adalah Anda naik dengan pola interaksi seperti apa gitu. Sudahlah gitu, kita berubahlah sekarang. Sampah itu, sampah organik juga gitu, banyak banget di sepanjang jalur pendakian. Jadi semoga suatu hari kita semua bisa naik Rinjani bergiliran. Dan menikmati itu dan menjadi penambah nilai bagi diri kita gitu. Maksudnya jangan jadikan itu seperti kemah biasa gitu. Kalau bagi Abang yang Mapala, apalagi ini, apa sih esensi mendaki? Karena kan sekarang ada fenomena pendaki FOMO kan. Nggak mau ketinggalan, yang penting naik aja, yang penting dapat foto-foto gitu. Iya. Motif orang itu beda-beda ya, apapun itu. Motifnya bisa multiple atau beragam. Motif utama apa gitu? Nah, motif utama adalah saya ingin naik gunung bersama teman-teman saya sambil bersih-bersih Rinjani. Setelah itu saya bahagia di sana, saya pulang dan saya mendapatkan kebahagiaan sebagai pribadi, lebih percaya diri sebagai seorang person gitu, bisa lelaki, bisa perempuan, di mana saya kemudian menggunakan kepercayaan diri saya itu untuk menjadi pribadi yang lebih oke aja. Itu tujuan yang cukup kok. Apa tujuan yang lebih angelic atau malaikat gitu? Saya mau naik Rinjani untuk beribadah tadabbur alam, untuk membersihkan jalur Rinjani supaya tidak terjadi kerusakan di hilir. Bisa. Tapi apakah nggak boleh? Saya mau senang-senang aja, boleh. Gitu. Cuman bersenang-senang itu bukan berarti kita tidak memperhatikan
etika pendakian gitu. Nah, jadi makna naik gunung bagi setiap orang saya agak sulit pakai mencari jati Beda-beda lah diri dan seperti itu mungkin ada gitu ya, tapi Jadi dirinya di gunung. ya mencari jati diri di atas gunung gitu, misalnya Mungkin- seperti itu. Mungkin karena Berpuisi. memang sulit dibahasakan mungkin Bang, sehingga tidak bisa Iya, dirumuskan. jadi ada istilahnya gitu. Jadi Tidak kayak perlu bahasa dan Inggris nggak perlu awesome itu itu apa ya? Menganga mulut kita ketika melihat keindahan itu. Berdiri di atas awan dan kemudian melihat sesuatu yang tidak pernah kita lihat dari bawah gitu. Pengalaman itu merubah merekstrukturisasi apa yang ada di badan kita secara fisik gitu. Nah, jadi olahraga yang terus-menerus juga kan gitu. Jadi kayak hormon kita gitu diperbaiki, diseimbangkan. Semuanya gitu di situ. Ada proses memang gitu ya psikologis dan juga fisik dari naik gunung itu gitu. Nah, tapi dalam hal ini saya berefleksi dari bagaimana saya berinteraksi dengan Rinjani gitu. Sekarang nginep-nginep di Sembalun, naik-naik bukitnya yang lebih kecil gitu. Dan supaya perjelas ya, saya bukan orang yang sering naik Rinjani, tapi ketika kuliah mengetahui Rinjani dari kegiatan clean up. Jadi dulu namanya kita punya Kema Bakti Rinjani gitu. Jadi saya ketua di Mapel FKIP Unram dulu, sekretaris, lalu jadi ketua. Pernah juga jadi anggota muda atau anggota biasa. Ya kerjaan kita adalah bawa trash bag ke Rinjani, membersihkan jalurnya gitu. Jadi ya naik dengan misi lah gitu. Mencintai dan menjaga alamnya itu Bang. Ya. Tapi kalau pendaki FOMO misalnya mau dibatasi atau pendaki pemula lah, Untuk menurut Abang gimana? untuk kepentingan sendiri sih. Jadi kan Setuju banyak yang jatuh. Saya setuju saya mau perbaiki bahasa saya. Oke. Saya setuju Rinjani itu membiarkan yang naik adalah yang bisa menjaga dirinya. Yang bisa menjaga dirinya. Ya, sekarang apakah pendaki pemula boleh naik gitu? Saya saat ini belum setuju untuk pembatasan bahwa orang yang udah naik gunung aja yang boleh. Iya. Yang saya inginkan adalah pembatasan orang. Jumlah Iya. orang. Tapi yang diprioritaskan siapa, gitu kan? Iya. Ya, maka kemudian nggak apa-apa didata aja tentang pendaki yang baru pertama kali. Dia nggak pernah naik gunung misalnya. Tapi dia memiliki fisik yang sehat seperti itu. Nah, atas dasar pembatasan itu, kadang-kadang kita harus drawing the line istilahnya, membuat garis. Apakah semua orang berhak menjadi flight attendant atau pramugari misalnya? Berhak. Semua orang berhak. Tapi harus ada pembatasan bahwa, maaf, individu yang berbadan dengan tinggi badan, misalnya di bawah 160 misalnya, dia tidak bisa menjaga, dia tidak bisa mengangkat koper misalnya, meraih itu. Maka dia dibatasi. Bukan berarti semua orang tidak boleh gitu, tapi atas dasar pembatasan itu, maka kita membatasi. Sama seperti orang pemilu, ada batas usia memilih. Apakah semua orang bisa berpikir tentang presiden mana yang lebih baik? Bisa. Tapi ada pembatasan. Nah, jadi drawing the line itu. Jika drawing the line-nya adalah sekarang ada 1.000 orang yang mau naik sementara jatahnya 300. Apakah yang tidak pernah naik gunung ini yang akan diprioritaskan gitu. Jadi dia akan terseleksi sendiri gitu. Nah, melihat sekarang yang naik adalah banyak yang misalnya baru naik gunung. Istilah FOMO juga tidak adil untuk orang yang semuanya gitu ya. Maksudnya apakah saya FOMO naik gunung gitu. Misalnya menurut saya tidak adil juga melihat mereka ketakutan tidak bisa naik hanya karena dia FOMO gitu. Kan kalau FOMO ini lebih kepada saya ingin pamer gitu. Pamer. Ya. Semua orang bisa. Mungkin dia udah berencana lama, cuma baru kesempatan. Baru kesampaian juga. Misalnya juga ada juga orang yang takut tidak bisa naik gitu. Ya dengan fisiknya atau apapun gitu. Nah, jadi menurut saya ada pembatasan jumlah
makanya rentang keseimbangannya, lalu pembatasan jumlah itu mempunyai konsekuensi untuk pembatasan itu gitu. Nah, jadi bukan berarti kemudian tidak membiarkan orang yang tidak pernah naik gunung. Ya orang Lombok misalnya pengen naik Rinjani gitu. Ya, jadi ketika saya bilang kita tolak romantisme gunung dengan cara hentikan glorifikasi bahwa ini sama kayak shopping mall. Maksud saya adalah jangan sampai itu kemudian jadi odong-odong gitu, maksudnya odong-odongisasi. Ya, jadi bukan maksudku kemudian membatasi semuanya gitu. Ya kita carilah jalan rentang keseimbangannya gitu. Maka bukan masalah dia pernah naik gunung apa enggak, tapi dia siap enggak. Bisa kok kita bikin instrumennya. Iya, siap. Instrumennya bisa gitu. Iya. Ya. Ada kriteria dan instrumen kayak gimana gitu? Instrumen misalnya apakah dia punya asma misalnya. Oh iya. Ya, apakah ya seperti itulah gitu. Misalnya naik gunung misalnya dengan Asam urat mungkin. Nah, kalau dingin kan. ya, dan apakah dia usia misalnya ya. Kan anak-anak kecil banyak yang naik Rinjani. Karena sama ikut sama bapaknya. Emang dia pernah di usia 5 tahun naik merbabu gitu. Nah, maksudnya ada di situ yang Anda bisa tanda tangani apapun yang terjadi di situ. Kami tetap melindungi Anda gitu ya, mencoba untuk melindungi dengan sistem evakuasi dan lain-lain. Mungkin perlu ada perjanjian sebelum naik ketika bawa anak misalnya kan. Perlu nggak itu? Kayak misalnya Iya, sepertinya ada deh. harus Saya belum melihat apakah itu tanda tangan untuk itu. Ya, ketika saya kira terjadi ya. kecelakaan menjadi tanggung jawab. Seharusnya sepenuhnya. ada ya. Harusnya ada. Jadi Harusnya logiknya jadi ada. tidak kemudian orang tua itu menyalahkan pengelola karena ada yang udah kesepakatan. Iya, jadi ada. iya mau beberapa orang yang saya kenal mengajak anaknya mendaki gitu. Dan anak tidak bisa membuat keputusan legal sendiri kan, Iya, sehingga harus kemudian orang dia tua. menjadi perwalian dari keputusan itu gitu. Tapi ya seperti itulah gitu. Iya. Jika kemudian pemerintah menganggap bahwa oh ya yang boleh naik gunung sekarang adalah yang pernah naik gunung sebelumnya gitu ya diperjelas juga lah gitu. Iya, Buatlah kemudian klausul yang kemudian Jangan-jangan nanti dibuat kayak jadi syarat formil nanti. Oh, Yang Desember. syarat Kan tahu formil. kebiasaan kita di sini. Iya, tapi saya yakin ketika itu untuk keselamatan gitu ya, Iya. kita biarkan pemerintah berproses di situ. Oke. Dan saya yakin nanti ada ujungnya dari ini. Jangan sampai itu kemudian menjadi jalan, oh fokus di sini, ya pesawatnya udah mendarat. Gitu kan. Iya. Nah, oleh karenanya, Siap. ini dulu, tolonglah. Gitu Oke. kan. Tolak pesawat ini Tolak dulu. pesawat. Ya. Oke, terima kasih Bang Junet sudah hadir di podcast Trilogi ya. Namanya Trilogi, Terima Bang. kasih. Ya, jadi semoga Rinjani ini adalah rumah kita bersama. Amin. Kita jaga Rinjani, jaga alam untuk kebaikan kita bersama. Siap. Dalam jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang Bukan panjang. hanya untuk pemodal kaya yang bisa naik plan ya. Ya, Ada penutup, Bang? tolak bahlulisme lingkungan. Dan jangan biarkan orang-orang yang berkedok investasi melakukan eksploitasi atas nama ekowisata itu. Dan sekali lagi prinsipnya kita mau anggap Rinjani seperti apa, dan jangan sampai Lombok pada umumnya mengalami kecacatan karena terlalu banyak pilihan. Dan terakhir, salam lestari. Salam lestari. Terima kasih Bang Terima Junet. kasih banyak. Itu dia Tribuners, perbincangan asik kita sama Bang Junet, seorang akademisi dan sekaligus pemerhati atau pencinta lingkungan. Pencinta Rinjani. Kita jumpa lagi di acara Trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang. Oh, terima kasih banyak. Keren.